dari Permisi, selamat siang. Ya, selamat siang semuanya. Kak Jupiter apa kabar? Baik. Ya. Halo semuanya. Maaf nih ganggu nih, lagi sibuk kerja ya? Di Partai Nasdem ya? Kita pamit keluar aja. Oke, baik. Ya. Maaf ya mengganggu ya. Ya, silakan. Iya. Saya Terima di kasih, sini, Kak Mbak Jupiter. Sela di sini. Oh, aku di sini aja deh. Ya? Di sini saja. Oh. Kak Jupiter boleh di sini? Oke. Iya, baik. Terima kasih nih, saya dikasih waktu untuk berbincang-bincang, Ya. mengganggu waktunya sebentar ya. Baik, Kak Jupiter, mungkin ini kita mau bahas mengenai, bicara mengenai kasus banjir yang kemarin terjadi di awal tahun 2020 ya. Memang ini menjadi pembahasan yang sangat ramai di media, baik itu media sosial kemudian di media cetak. Kami sangat memprihatinkan karena memang dalam kesiapan dari masing-masing petugas, yaitu di masing-masing rumah pompa, itu banyak yang tidak siap pada saat malam pergantian tahun baru. Dan saya kaget juga ternyata banjir ini bukan hanya di beberapa titik wilayah saja, tapi hampir sebagian besar terendam banjir, termasuk di Bogor, kemudian di daerah Bekasi. Apakah sempat juga langsung turun nih mengecek bagaimana kesiapan rumah-rumah pompa yang sebetulnya berfungsi saat air meluap banjir? Betul. Pertama saya kunjungan dulu ketemu warga masyarakat yang memang terkena korban banjir. Di daerah mana tuh? Di daerah Kebun Jeruk, kemudian di daerah Kembangan, daerah Kedoya, terus juga di daerah Joglo. Nah tepatnya kemarin kami lintas fraksi, kami melakukan kunjungan sidak ke rumah-rumah pompa yaitu di Kali Hitam, kemudian di Danau Sunter. Nah memang pada saat kejadian kemarin ya kami juga bertanya sama mereka. Nah memang kalau untuk di Kali Hitam itu malam pergantian tahun baru mereka mengatakan mereka berjaga di sana sampai pagi melakukan siaga, dan memang ketika pompa itu dinyalakan maka air itu akan mengalir dan masih bisa dikendalikan untuk normalisasinya. Nah namun yang banyak juga rumah-rumah pompa yang di sisi lain, di daerah lain itu yang tidak ada orangnya. Jadi orang-orang yang penjaga di sana itu mereka tidak siap dan memang pompa itu tidak dinyalakan. Nah sehingga ketika malam pergantian tahun baru kalau pompa itu tidak dinyalakan ya bagaimana air itu bisa Jadi memang mengalir, libur gitu. waktu itu? Petugas-petugasnya sedang libur ketika terjadi tanggal 1 Januari itu? Yang jelas saya masih menginginkan dan mencari data dan informasi terkait dengan SOP oleh Dinas Tata Air terkait dengan yang menjaga di rumah-rumah pompa ini, bagaimana sistem kerjanya. Apakah memang shift-shiftan 24 jam begitu ya? Atau Iya, betul. memang Saya ingin sampaikan begini, apabila seluruh pompa yang ada di DKI Jakarta ini, yang ada 549 yang katanya, 549, itu bisa menyedot dalam per detik itu kurang lebih sekitar yang jelas sekitar 500, itu sangat banyak, tapi minimal meminimalisirkan tidak terjadinya banjir seperti kemarin. Karena memang namanya musim hujan, setiap tahun pasti kita akan memasuki musim hujan dan kita tidak bisa melewati itu, pasti akan terjadinya musim hujan. Tapi memang bagaimana cara meminimalisirkan dibutuhkan keseriusan oleh Pemprov DKI gitu. Oke, tadi Kak Jubi mengatakan bahwa mengumpulkan data gitu ya, tadi mengenai rumah terkait dengan rumah pompa. Nah, apakah juga nanti di level DPRD sendiri juga Nasdem ini ikut serta dalam pansus banjir juga ikut mendukung? Memang sampai hari ini kami itu masih sebuah wacana. Tapi memang kalau pansus itu dianggap bisa membantu persoalan untuk DKI Jakarta terkait dengan penanganan banjir, ya saya juga berharap harus digarisbawahi juga pansus ini tidak boleh digulirkan hanya untuk kepentingan, contoh misalnya untuk menjatuhkan gubernur, atau pansus ini untuk mengganggu proses dalam kepemimpinan yang sah. Tidak ditunggangi dengan kepentingan politik begitu ya? Ya, saya tidak mau pansus ini dilakukan hanya ditunggangi untuk kepentingan politik. Jadi saya garis bawahi pansus ini kalau memang digulirkan, saya ingin bahwa pansus ini digunakan memang kita hanya untuk memberikan sebuah solusi, kemudian membantu Pak Gubernur dalam
merealisasikan penanganan banjir ini gitu untuk kedepannya. Nanti misalnya ditemukan temuan-temuan yang terjadi ini, ya kita sampaikan rekomendasi ini agar seluruh SKPD, kemudian Pak Gubernur, kita duduk bersama-sama, kita menjalin sebuah komunikasi yang lebih baik lagi. Mungkin tadi dari PDIP sebelumnya mengatakan bahwa Pemprov DKI gagap dalam hal menangani banjir 2020 dan juga tidak ada antisipasi. Tadi juga sempat disampaikan oleh dari fraksi PDIP perlu juga mungkin ada sanksi begitu ya, karena memang dianggap lalai dalam hal penanganan banjir. Nasdem sudah menggarisbawahi tidak perlu ada itu dalam hal pansus, perlu ada sanksi? Kalau untuk sanksi saya kira kalau memang ada untuk sanksi ya, menurut saya belum bisa bicara sejauh itu karena memang kemarin kan kita bisa lihat bahwa intensitas hujan yang disampaikan oleh BMKG memang sangat tinggi. Nah, cuman di lain sisi memang dibutuhkan sebuah keseriusan oleh Pemprov DKI. Makanya kami akan mempertanyakan SOP oleh sumber daya air ini dalam penanganan banjir ini seperti apa. Konsep-konsep yang selama ini mereka paparkan juga kami masih belum tahu nih bagaimana cara penanganan dan penanggulangan banjir ini. Karena bisa dilihat bahwa di tahun 2020 itu untuk anggaran untuk banjir itu malah berkurang. Jadi berkurang lebih sedikit dibanding era tahun 2000 APBD tahun 2019 kemudian di 2018. Jadi dalam hal ini saya melihat dalam penanganan banjir ini sepertinya masih kurang serius gitu. Oke, mungkin ada evaluasi dari penanganan Pemprov DKI Jakarta selain tadi masalah pompa yang tadi sudah disampaikan. Nah, memang di samping itu kami masih melihat bahwa seperti tanggul yang ada di Muara Angke, pembangunan ini kan masih terus berjalan. Artinya saya kasih contoh begini. Pada saat memasuki dalam beberapa tahun yang lalu, pada saat eranya Pak Jokowi, memasuki 2 bulan sebelum memasuki musim hujan, itu alat berat eskavator di danau-danau seperti Danau Sunter, kemudian di daerah Kali Ciliwung, di tempat-tempat yang penampungan air, di situ sudah disiapkan eskavator untuk mengeruk sedimentasi lumpur-lumpur yang ada di bawah. Artinya supaya aliran air ini, kemudian sampah-sampah ini, itu tidak mengganggu dalam proses jalannya air. Ya. Nah, kalau sekarang ini kan berbeda. Artinya alat berat juga sekarang sudah jarang. Nah, saya minta kesiapan dan yang sudah dilakukan, kemudian yang sudah direncanakan, ya mereka harus mengimplementasikannya ini dengan lebih serius. Dijalankan. Dijalankan. Oke, berarti artinya fungsi pengawasan Dewan di sini ya, DPRD ya, untuk melihat bagaimana kesiapan dari masing-masing sudin. Ya, betul sekali. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih banyak Kak Jupi telah bersama kami di Suara Jakarta. Demikian hasil wawancara kami dengan sejumlah fraksi berkaitan dengan wacana Pansus Banjir Jakarta. Pansus Banjir ini tentunya diharapkan memiliki rekomendasi dan juga solusi dan diharapkan tidak menjadi kepentingan politik tertentu saja, tapi juga ada hasil yang bisa dirasakan oleh masyarakat dan tidak menguap begitu saja. Demikian Suara Jakarta edisi kali ini, saya Sela Wangkar, sampai jumpa.